Jiwa terpilih. Kehadiranmu lebih berpengaruh dari yang kamu sadari. Kamu tidak berisik tapi terasa ada orang yang masuk ke sebuah ruangan dan tidak berkata apa-apa. Dia menonjol, tidak mencari perhatian. Namun entah mengapa suasana berubah. Jika kamu pernah merasakan itu, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapanmu. Kehadiranmu tidak keras tapi berat. Tidak mencolok tapi meninggalkan jejak. Kamu mungkin mengira dirimu biasa saja. Namun kenyataannya, banyak orang merasakan sesuatu saat kamu ada di dekat mereka. Bukan karena kata-katamu, bukan karena penampilanmu, tapi karena energi yang kamu bawa. Jiwa terpilih tidak selalu sadar akan pengaruhnya, karena mereka tidak hidup untuk mengendalikan orang lain. Bido digau hanya menjadi diri sendiri, dan justru disitulah kekuatannya. Energi tidak bisa berbohong, energi selalu berbicara lebih dulu sebelum kata-kata. Saat kamu masuk ke sebuah tempat, orang-orang mungkin tidak langsung menatapmu. Namun bawah sadar mereka merespons. Beberapa merasa tenang, beberapa merasa canggung, beberapa merasa terancam tanpa tahu alasannya. Itu karena energi jiwa terpilih tidak netral. Ia membawa frekuensi. Frekuensi kejujuran, kedalaman, dan kesadaran. Orang yang hidup dengan topeng akan merasa tidak nyaman di dekatmu. Bukan karena kamu menyerang mereka, tapi karena kehadiranmu membuat mereka bercermin, dan tidak semua orang siap melihat dirinya sendiri. Kamu mengubah orang tanpa berniat. Pernahkah seseorang berubah sikap setelah mengenalmu, menjadi lebih tenang, lebih jujur, atau justru menjauh tanpa alasan jelas? Itu bukan kebetulan. Jiwa terpilih mengaktifkan sesuatu dalam diri orang lain. Entah kesadaran atau luka, kehadiranmu seperti cahaya redup di ruangan gelap. Tidak menyilaukan, tapi cukup untuk memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Dan ketika seseorang tidak siap menghadapi dirinya sendiri, mereka akan memilih pergi. Bukan karena kamu salah, tapi karena pengaruhmu terlalu nyata. Semesta menggunakanmu sebagai penyeimbang. Tidak semua jiwa datang untuk bersinar di panggung besar. Sebagian datang untuk menjaga keseimbangan. Kamu mungkin sering menjadi tempat orang bercerita, dipercaya tanpa tahu sebabnya, dihargai tapi jarang dipuji. Dibutuhkan tapi tidak selalu diakui. Itu karena semesta menempatkanmu sebagai jangkar. Kehadiranmu menenangkan, menstabilkan, menahan sesuatu agar tidak runtuh. Dan ironisnya, mereka yang paling berpengaruh sering merasa paling biasa. Kesunyianmu adalah sumber dayamu. Jiwa terpilih tidak haus validasi. Karena mereka tidak dibentuk oleh pujian, kamu belajar kuat dalam diam. Belajar memahami tanpa banyak bicara. Belajar berdiri sendiri tanpa merasa kesepian. Kesunyianmu bukan kekosongan. Itu adalah ruang pelengsian. Dan saat kamu berbicara, orang mendengarkan. Bukan karena suaramu keras, tapi karena kata-katamu datang dari kedalaman. Sadari, terima, dan gunakan dengan bijak. Jika kamu sampai di bagian ini, itu artinya jiwamu sudah mengenali panggilannya. Kamu tidak diminta menjadi siapa-siapa. Tidak diminta menyelamatkan semua orang. Tidak diminta bersinar berlebihan. Cukup hadir sepenuhnya sebagai dirimu sendiri. Karena kehadiranmu lebih berpengaruh dari yang kamu sadari. Dan dunia membutuhkan energi seperti milikmu. Energi tidak bisa berbohong. Energi tidak membutuhkan izin untuk dirasakan. Ia tidak menunggu perkenalan. Ia tidak peduli status, jabatan, atau kata-kata manis. Energi langsung menyentuh. Itulah sebabnya, sebelum seseorang tahu siapa namamu, sebelum mereka memahami latar belakangmu, mereka sudah membentuk perasaan tentangmu. Dan seringkali, perasaan itu sangat kuat. Ada yang merasa nyaman tanpa alasan. Ada yang merasa resah, gelisah, atau bahkan defensif. Bukan karena kamu berbuat apa-apa, melainkan karena jiwa mereka sedang bereaksi terhadap frekuensimu. Kehadiranmu membuka lapisan dalam diri orang lain. Jiwa terpilih membawa energi kejujuran yang sunyi. Bukan kejujuran yang menghakimi, melainkan kejujuran yang menyingkap saat kamu berada di dekat seseorang. Mereka mulai merasakan emosi yang lama terpendam, luka yang belum selesai, pertanyaan tentang hidup yang selama ini dihindari, dan itu membuat sebagian orang tidak nyaman. Karena tidak semua manusia siap bertemu dengan dirinya sendiri, maka jangan heran jika ada yang tiba-tiba bersikap dingin, ada yang terlalu banyak bicara di dekatmu, ada yang ingin mendekat tapi juga takut. Itu bukan tentangmu secara pribadi, itu tentang apa yang bangkit dalam diri mereka saat kamu hadir. Mengapa orang berpura-pura biasa di hadapanmu? Ada satu hal menarik tentang jiwa terpilih. Mereka sering membuat orang kehilangan kendali. Orang yang biasanya percaya diri bisa menjadi canggung. Orang yang biasa menguasai situasi
bisa merasa terintimidasi tanpa sebab jelas. Karena energi jiwa terpilih tidak bisa dimanipulasi, kamu tidak mudah terpengaruh, tidak gampang ikut arus, tidak cepat terbuai pencitraan, dan itu membuat orang yang hidup dari topeng merasa telanjang secara emosional, maka sebagian akan merendahkanmu, menganggapmu tidak penting, atau pura-pura tidak melihat pengaruhmu, padahal jauh di dalam, mereka merasakanmu lebih dari yang mereka akui. Kamu bukan cermin yang nyaman, tapi jujur. Jiwa terpilih sering menjadi cermin, bukan cermin yang mempercantik, melainkan cermin yang menunjukkan apa adanya, tanpa niat, tanpa usaha, dan cermin seperti itu tidak selalu disukai. Orang yang damai dengan dirinya akan merasa tenang di dekatmu, namun orang yang penuh konflik batin akan merasa terganggu, bukan karena kamu membawa konflik, tetapi karena kehadiranmu menghentikan kebisingan palsu yang selama ini mereka gunakan untuk lari dari diri sendiri. Mengapa kamu sering disalahpahami? Karena energimu tidak banyak bicara, orang sering menafsirkannya sesuka hati. Kamu dianggap sombong, padahal kamu hanya tenang. Kamu dianggap dingin, padahal kamu hanya selektif. Namun seiring waktu, mereka yang benar-benar melihat dengan hati akan menyadari kehadiranmu membawa kedalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Energi tidak pernah salah alamat. Jika seseorang merasa terganggu oleh kehadiranmu, itu bukan tanda kamu harus berubah. Itu tanda bahwa energimu menyentuh sesuatu yang belum selesai dalam diri mereka. Dan jika seseorang merasa aman, tenang, dan jujur di dekatmu, itu karena jiwamu memberi ruang bagi mereka untuk menjadi diri sendiri. Energi tidak berbohong. Ia selalu jujur. Ia selalu tepat sasaran. Dan jiwamu berbicara lebih keras dari yang kamu sadari. Kamu mengubah orang tanpa berniat. Kamu tidak datang untuk mengubah siapapun. Kamu tidak membawa misi. Tidak membawa pesan besar. Namun entah mengapa, orang tidak pernah benar-benar sama setelah mengenalmu. Bukan karena kamu menggurui. Bukan karena kamu menasihati. Bukan karena kamu memaksa, melainkan karena kehadiranmu bekerja dalam diam. Pengaruh yang terjadi tanpa usaha. Ada jiwa yang mengubah dunia dengan suara keras. Ada pula jiwa yang mengubah hidup orang lain. Hanya dengan kehadiran yang jujur. Kamulah jenis yang kedua. Saat kamu mendengarkan, orang merasa benar-benar didengar. Saat kamu diam, orang merasa diperhatikan. Saat kamu menatap, orang merasa dilihat, bukan dinilai, melainkan dikenali. Dan itu adalah pengalaman yang jarang dan berharga. Mengapa orang mulai introspeksi setelah bertemu kamu? Banyak orang hidup dengan kebisingan internal. Mereka sibuk menutupi kekosongan dengan rutinitas, pencapaian, dan pengakuan. Namun ketika mereka berada di dekatmu, semua itu melambat. Energi jiwamu tidak tergesa-gesa. Ia tidak menekan. Ia mengundang keheningan. Dan di dalam keheningan itulah, pikiran-pikiran yang selama ini dihindari muncul ke permukaan. Bukan karena kamu memunculkannya, tapi karena mereka merasa cukup aman untuk merasakannya. Kamu mengaktifkan luka dan kesadaran sekaligus. Inilah paradoks jiwa terpilih. Di satu sisi, kamu membawa ketenangan. Di sisi lain, kamu membangkitkan luka yang belum sembuh, karena ketenangan sejati tidak bisa berdampingan dengan kebohongan batin. Maka sebagian orang akan menjadi lebih jujur setelah mengenalmu, mulai mempertanyakan hidupnya, mengubah arah tanpa tahu kenapa. Namun sebagian lainnya akan menjauh tiba-tiba, bersikap defensif, menyalahkanmu atas perasaan mereka sendiri. Dan semua itu terjadi tanpa satu pun kata dari mulutmu. Mengapa kamu sering ditinggalkan tanpa penjelasan? Ini bukan karena kamu kurang. Ini bukan karena kamu terlalu banyak. Ini karena kehadiranmu terlalu nyata. Bagi jiwa yang belum siap bertumbuh, kehadiranmu terasa seperti tekanan. Bukan tekanan dari luar, melainkan tekanan dari dalam diri mereka sendiri. Dan ketika seseorang belum siap berubah, mereka tidak akan melawan dirinya. Mereka akan pergi dari sumber pemicunya. Dan seringkali, sumber itu adalah kamu. Pengaruhmu tidak selalu terlihat tapi tertinggal. Kamu mungkin tidak pernah tahu siapa saja yang hidupnya berubah karena kamu. Karena pengaruh sejati tidak selalu datang dengan ucapan terima kasih. Ada yang mengingatmu saat mereka akhirnya berani jujur pada diri sendiri. Ada yang teringat energimu saat mereka memutuskan berhenti berpura-pura. Ada pula yang mengingat kehadiranmu sebagai titik awal perubahan yang baru mereka pahami bertahun-tahun kemudian. Dan kamu bahkan tidak sadar pernah menjadi bagian dari itu. Kamu tidak perlu mempertanyakan nilaimu. Jika kamu sering merasa terlalu dalam untuk lingkunganmu, tidak sepenuhnya dipahami,
sendirian meski dikelilingi orang. Itu bukan tanda kamu salah tempat. Itu tanda jiwamu bekerja di level yang berbeda. Dan jiwa seperti itu tidak datang untuk ramai-ramai. Ia datang untuk membuka kesadaran. Inilah mengapa kehadiranmu tidak pernah netral. Kamu bukan tipe yang bisa diabaikan sepenuhnya. Entah orang menyukaimu atau menjauh darimu. Jarang ada yang benar-benar netral. Karena energi yang jujur selalu menuntut kejujuran sebagai balasannya. Dan tidak semua orang siap membayar harga itu. Semesta menggunakanmu sebagai penyeimbang. Tidak semua jiwa diturunkan ke dunia untuk menonjol. Sebagian datang bukan untuk menjadi pusat cahaya, melainkan penjaga keseimbangan. Mereka tidak terlihat paling bersinar, namun tanpanya, banyak hal akan runtuh tanpa disadari. Jika kamu sering merasa hidupmu berjalan di pinggir keramaian, bukan di tengah sorotan, itu bukan kegagalan, itu penempatan. Kamu hadir saat dunia membutuhkan stabilitas. Jiwa terpilih sering muncul di fase kehidupan orang lain yang sedang rapuh. Tanpa kamu sadari, kamu hadir di saat seseorang hampir menyerah, sebuah hubungan berada di ambang kehancuran, sebuah jiwa kehilangan arah, dan kehadiranmu, meski sederhana, menjadi titik tumpu. Bukan karena kamu memberi solusi, bukan karena kamu menyelamatkan secara langsung, namun karena energi stabilmu menahan mereka agar tidak jatuh lebih jauh. Mengapa kamu sering menjadi tempat bersandar? Orang jarang tahu kenapa mereka mempercayaimu. Mereka hanya merasa aman. Kamu tidak menghakimi, tidak memaksa, tidak memanfaatkan kelemahan. Dan itulah yang membuat jiwamu menjadi ruang yang jarang ditemukan. Tanpa sadar, orang menumpahkan cerita terdalamnya padamu. Bukan karena kamu bertanya, melainkan karena kehadiranmu memberi izin. Peran sunyi yang jarang diakui. Jiwa penyeimbang jarang mendapatkan tepuk tangan, karena mereka bekerja di balik layar. Kamu mungkin dihargai tanpa dirayakan, dibutuhkan tanpa disebut, dikenang tanpa dihubungi. Namun semesta mencatat semuanya, karena tanpa kehadiranmu, banyak kekacauan kecil akan berubah menjadi kehancuran besar. Kamu sering merasa lebih dewasa dari lingkunganmu. Ini bukan soal usia, ini soal kedalaman kesadaran. Kamu memikirkan makna, bukan sekadar pencapaian. Kamu peduli proses, bukan hanya hasil. Dan itu membuatmu sering merasa tidak nyambung, terlalu serius, atau terlalu berbeda. Padahal kamu hanya berjalan di ritme yang lain. Mengapa hidupmu terasa berat, tapi bermakna? Peran penyeimbang tidak datang tanpa beban. Kamu sering diminta kuat, bahkan saat kamu sendiri lelah. Kamu sering memahami, meski jarang dipahami. Namun beban itu bukan hukuman, itu kapasitas. Semesta tidak memberi peran berat kepada jiwa yang rapuh. Kamu tidak salah karena tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dunia modern memuja sorotan, namun semesta memerlukan keseimbangan. Dan kamu dipercaya untuk itu. Kamu tidak perlu menjadi yang paling terlihat untuk menjadi yang paling berpengaruh. Karena yang menjaga fondasi jarang berdiri di panggung. Peranmu akan dipahami di waktunya. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya, belum merasakan pengakuannya, belum menuai buahnya, namun peran jiwa tidak selalu dibayar cepat. Beberapa dibayar dengan ketenangan batin, beberapa dengan kedewasaan, beberapa dengan makna hidup yang tidak bisa dibeli oleh sorotan apapun. Kamu tidak perlu mempertanyakan nilaimu. Jika kamu sering merasa terlalu dalam untuk lingkunganmu, tidak sepenuhnya dipahami, sendirian meski dikelilingi orang, itu bukan tanda kamu salah tempat. Itu tanda jiwamu bekerja di level yang berbeda. Dan jiwa seperti itu tidak datang untuk ramai-ramai. Ia datang untuk membuka kesadaran. Inilah mengapa kehadiranmu tidak pernah netral. Kamu bukan tipe yang bisa diabaikan sepenuhnya. Entah orang menyukaimu atau menjauh darimu. Jarang ada yang benar-benar netral. Karena energi yang jujur selalu menuntut kejujuran sebagai balasannya. Dan tidak semua orang siap membayar harga itu. Kesunyianmu adalah sumber dayamu. Ada kekuatan yang tidak berisik. Ia tidak meminta perhatian. Ia tidak menuntut pengakuan. Namun justru di sanalah daya terbesarnya bersembunyi. Dan kamu adalah pemilik kekuatan itu. Kesunyian bukan kekosongan. Banyak orang takut sunyi, karena di dalam sunyi, mereka bertemu dengan diri sendiri. Namun bagimu, kesunyian adalah rumah. Di sanalah kamu memulihkan energi, memahami perasaan, mendengar intuisi. Kamu tidak lari dari keheningan. Kamu tinggal di dalamnya, dan itu membuatmu kuat dengan cara yang tidak kasat mata. Mengapa kamu tidak haus validasi? Jiwa terpilih tidak dibentuk oleh tepuk tangan. Mereka dibentuk oleh pengalaman. Kamu belajar dari
kehilangan, penolakan, kesalahpahaman, bukan dari pujian. Itulah sebabnya, sanjungan tidak membuatmu tinggi, dan kritik tidak menjatuhkanmu sepenuhnya. Kamu berdiri di atas pemahaman diri, bukan opini orang lain. Kamu memilih diam bukan karena takut. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah bentuk kendali diri tertinggi. Kamu tahu kapan harus bicara, dan kapan harus membiarkan waktu bekerja. Kamu tidak bereaksi pada setiap provokasi, tak menggel sendo kepada semua orang. Karena kamu sadar, mereka yang benar-benar melihat tidak butuh penjelasan. Saat kamu bicara, orang mendengarkan. Ada alasan mengapa kata-katamu jarang, namun membekas. Karena saat kamu berbicara, itu bukan untuk mengisi ruang kosong, melainkan untuk menyampaikan kebenaran. Kata-katamu tidak lahir dari ego, tetapi dari kedalaman pengamatan, dan orang bisa merasakannya. Kesendirian mengajarkanmu keutuhan. Kamu pernah sendiri, bukan sebentar, dan di sanalah kamu belajar berdiri tanpa sandaran. Kesendirian mengajarkanmu mencintai tanpa bergantung, memberi tanpa berharap, hadir tanpa ingin dimiliki. Itu sebabnya kamu tidak takut kehilangan, karena kamu tahu bagaimana caranya kembali utuh. Mengapa kamu tidak terpancing membuktikan diri? Dunia sering memaksa manusia untuk menunjukkan nilai lewat pencapaian. Namun kamu memahami satu hal penting. Nilai sejati tidak perlu diumumkan. Ia terasa, ia konsisten, ia diam-diam diakui. Dan kamu memilih menjadi nyata. Bukan sekadar terlihat, kesunyianmu menyaring siapa yang layak tinggal. Tidak semua orang betah dengan energi tenang. Mereka yang membutuhkan drama akan merasa bosan. Mereka yang haus sorotan akan merasa tak terlihat. Namun mereka yang jujur, yang siap tumbuh, yang siap hadir sepenuhnya, akan bertahan. Kesunyianmu bukan dinding. Tidak saudara Pendera. Kamu tidak kehilangan apapun dengan menjadi diri sendiri. Jika kamu merasa tidak sepopuler yang lain, tidak sekeras yang lain, tidak seramai yang lain, ingat ini, kamu tidak diciptakan untuk berlomba di jalur itu, kamu diciptakan untuk menjaga kedalaman. Dan dunia sangat membutuhkan jiwa seperti itu. Sadari, terima, dan gunakan dengan bijak. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih dari orang lain. Ini tentang menjadi utuh sebagai dirimu sendiri. Kamu tidak dipanggil untuk berteriak lebih keras, tidak diminta untuk menonjol lebih tinggi, tidak didorong untuk membuktikan apapun kepada dunia. Yang diminta darimu hanya satu, hadir sepenuhnya. Kesadaran adalah awal dari segalanya. Saat kamu mulai menyadari pengaruhmu, bukan berarti kamu harus menggunakannya. Kesadaran bukan perintah, ia adalah tanggung jawab. Kini kamu tahu bahwa Kehadiranmu terasa, energimu memengaruhi, ketenanganmu menular, dan dengan kesadaran itu, kamu menjadi lebih berhati-hati, lebih lembut, lebih bijaksana, karena kekuatan yang sejati tidak pernah digunakan sembarangan. Terimalah peranmu tanpa beban. Kamu tidak perlu memahami semuanya sekarang. Tidak perlu tahu kemana arah hidupmu sepenuhnya. Cukup terima satu hal ini. Kamu ditempatkan di dunia ini bukan secara acak. Setiap pengalamanmu, setiap luka yang kamu lewati, setiap kesunyian yang kamu jalani, semuanya membentuk kapasitas jiwamu. Dan kamu tidak terlambat, tidak tertinggal, tidak salah jalan. Kamu hanya berjalan dengan ritmemu sendiri. Gunakan pengaruhmu dengan kesadaran. Pengaruh tidak selalu berarti memimpin. Terkadang ia berarti mendengarkan dengan penuh hadir, tidak menambah luka saat orang rapuh, memilih diam saat kata bisa melukai. Kehadiranmu sudah cukup. Tidak perlu diperbesar, tidak perlu dipamerkan, karena orang yang benar-benar peka akan merasakannya tanpa penjelasan. Kamu tidak harus dipahami oleh semua orang. Beberapa jiwa tidak ditakdirkan untuk dipahami oleh banyak orang. Mereka hadir untuk menyentuh yang siap. Jika kamu merasa tidak cocok di banyak tempat, itu bukan karena kamu tidak layak. Itu karena jiwamu tidak dibuat untuk ruang yang dangkal. Dan itu tidak apa-apa. Hidupmu adalah pesan itu sendiri. Tanpa kamu sadari, cara kamu hidup, cara kamu bersikap, cara kamu memilih untuk tidak menyakiti, semuanya adalah pelajaran bagi mereka yang memperhatikan. Kamu mengajarkan ketenangan tanpa berkata tenanglah. Kamu mengajarkan kejujuran tanpa ceramah. Dan itu adalah pengaruh yang tidak bisa ditiru. Jika dunia terasa berat, ingat ini, kamu tidak sendirian. Banyak jiwa seperti kamu sedang berjalan dalam diam. Mereka mungkin tidak saling mengenal, namun terhubung dalam frekuensi yang sama. Dan saat dunia terasa terlalu bising, kembalilah ke satu hal,
yang selalu setia padamu. Kesadaran diri, di sanalah kekuatanmu tinggal. Penutup, jika video ini terasa seperti berbicara langsung kepadamu, itu bukan kebetulan. Ini adalah pengingat bahwa kehadiranmu lebih berpengaruh dari yang kamu sadari. Dan dunia